Kita mau keluar dulu ya guys, mau beli plastik sampah. Bukan, yang kayak gini loh biasa. Ini sama. Ini berapaan sih? Ini ada tempengannya 14.000. Bukan, paling yang 10.000 gitu. 10.000. Apa item deh nggak apa-apa. Biasanya sih yang karetan gitu. Oh, yang ada. Mana? Tapi ada tentengannya nggak? Bukan. Yang kresek aja biasa apa? Ya, ini beratnya. Yang hitam aja. Hitam aja. Kayaknya itu terlalu gede deh, Pak. Ya. Bukan. Kayaknya ukuran gitu. Assalamualaikum, halo guys. Di sini siapa sih yang masih kayak aku zaman dulu? Aku tuh dulu lulus kuliah bidan, tapi masih jadi beban orang tua. Sambil makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nih ya, buat teman-teman yang bukan bidan. Jangan dibayangkan kalau lulus bidan terusan sukses udahan gitu. Enggak. Jadi lulus bidan itu masih banyak perjuangan gitu loh. Waktu zaman aku ya, teman-teman ya. Aku ceritain. Waktu zaman aku, begitu lulus, terus sumpah pelantikan bidan gitu di Pekalongan dulu. Itu kan bayar ya, tapi alhamdulillahnya kayak jajan-jajan kayak gitu, misal uang jajan gitu-gitu sih, alhamdulillah aku menghasilkan sendiri sih dari bantu-bantu bidan jadi asisten gitu. Jadi aku belum lulus, aku itu udah jadi asisten bidan di BPM ya. Jadi uangnya bisa aku pakai lah dikit-dikit buat jajan, buat di bensin kayak gitu-gitu. Cuman kalau untuk biaya pendidikan itu nggak berhenti dari aku lulus terus udahan gitu loh teman-teman. Jadi banyak prosesnya gitu. Tuh, begitu lulus wisuda gitu ya. Nah, terus kan lulus wisuda terus itu sumpah pelantikan bidan ya. Itu kan butuh biaya juga ke Pekalongan. Habis itu dulu masih zaman SIB, surat izin bidan. Jadi kalau sekarang kan STR ya. Kalau STR itu kan ngumpulin SKP gitu. Kalau dulu tuh SIB, SIB itu prosesnya ujian lagi kayak OSKA-OSKA gitu. Nah, itu di Slawi. Jadi dulu itu aku habis itu SIB kan bayar lagi kan. Nah,
Gitu, belum selesai. Setelah itu, karena aku targetnya dulu mau kerja di rumah sakit biar dapat nilai plus gitu, aku ikut pelatihan APN ya. APN masih bayar lagi kan. Aku ingat banget waktu itu aku di Brebes bayar 2 juta. Itu tahun 2011. Kalau sekarang APN 3,5 juta. Terus ada lagi ya. Habis itu ikut pelatihan-pelatihan tuh seminar-seminar gitu. Ya teman-teman ya. Kita kan wajib ya ngumpulin SKP dulu. Ya sampai sekarang sih. Kalau sekarang kan emang SKP-nya itu dikumpulin ya untuk STR. Dulu juga sama, kita suruh ikut seminar-seminar gitu. Seminar bayar sekali datang 100, 100, 100 kan kayak gitu ya dulu ya. Aku ikut sama. Bayar orang tua lagi. Gitu. Yang aku ingat pertama sumpah janji dokter, bidan, terus habis itu SIB, terus seminar yang itu, yang 100 gitu ya bayar. Habis itu terakhir ikut tuh pelatihan APN, asuhan persalinan normal. Itu pelatihan terakhir yang waktu itu aku minta sama orang tua. Yang masih jadi beban orang tua. Ditambah ya teman-teman, kalau mau jadi bidan ya, apalagi bidan praktek kayak gitu, itu kan harus ada magang ya. Minimal magang lah 6 bulan gimana kayak gitu. Nah, 6 bulan itu pun ya kan aku magang kan nggak digaji juga kan. Jadi masih jadi beban orang tua juga ya. Di situ yang paling menyedihkan banget lah kayak gitu. Kan nggak digaji karena kita kan mencari ilmu ya waktu itu. Jadi ya sebenarnya tergantung bidannya juga sih. Kalau misalnya bidannya ya pengertian ya biasanya ngasih. Tapi kalau enggak ya udah mungkin sesuai ya dengan amal dan ibadah masing-masing. Jadinya magang ya masih bolak-balik, masih butuh uang bensin, jajan, segala macam itu masih dari orang tua. Itu loh teman-teman. Makanya tuh kalau sekarang aku udah berumah tangga, aku udah jadi bidan ya. Kalau misalkan apa-apa, misalkan ya aku bangun rumah atau misalkan aku melahirkan atau apalah kayak gitu. Aku malu kalau misalkan sampai minta sama orang tua gitu. Soalnya apa ya? Kayaknya orang tua tuh udah begitu banyak lah ya memberi ke kita gitu. Masa iya kita udah sampai udah jadi bidan, udah berumah tangga, iya masa iya sih ya kita masih minta. Kalau memang orang tua mau ngasih ya monggo kayak gitu aja. Paling ya kalau misalnya enggak ya mentok-mentok banget ya pinjem gitu. Jangan minta lah, kasihan. Kasihan dari seorang tua. Apa ya? Ingat zaman-zaman itu gitu. Kayaknya nggak udah gitu. Udah lulus bidan,
pelatihan, SIB, APN. Ingat aja itu waktu APN aja orang tua aku lagi sakit ya. Alhamdulillah orang tua aku untuk hal berhubungan dengan pendidikan itu support gitu. Jadi ya udah aku mau pelatihan ya mau ikut gitu diikutkan gitu. Dulu tuh APN. Nah, soalnya makanya dulu ya teman-teman ya. Dulu tuh aku tuh waktu magang udah bulan ke-5 lah ya. Aku tuh selalu berdoa terus ya. Kayaknya ya Allah, aku tuh pengen banget apa tuh itu tuh udah punya lagi apa belum ya? Harus ngomong panjang lebar ini saya belum dinyalain. Ya, dulu tuh waktu aku magang gitu, karena kan gimana ya semua orang punya ada kemajuan gitu kan. Ditambah nggak dapat gaji, dapatnya fee itu pun kalau ada persalinan gitu ya. Udah, akhirnya aku berdoa, ya Allah, aku pengen ke rumah bersalin. Akhirnya di situ bulan ke-5-an gitu kayaknya aku ngabarin teman-teman yang kerja di rumah bersalin gitu. Soalnya di rumah bersalin itu yang aku tahu, akhirnya kan aku keterima ya di Brebes gitu. Nah, di rumah bersalin itu di situ disediakan mes sama makan semuanya ditanggung di rumah bersalin itu. Jadi kan mending ya aku kayaknya lulus jadi beban orang tua gitu loh waktu itu. Makanya aku ngabarin temanku, barangkali di situ ada lowongan dong, kabarin. Aku mau, aku bilang kayak gitu. Oh iya iya, aku nanya terus sampai temanku mungkin bosen gitu ya, aku nanya-nanya terus sampai apa gini aja deh kalau misalnya emang ada aku ngabarin kamu kok, nggak usah khawatir, katanya gitu. Selang sebulan kayaknya mungkin ya, pas aku udah nggak nanya-nanya lagi, tiba-tiba temenku itu ngabarin aku. Coba di sini butuh bidan 1. Udah, aku nggak berpikir panjang lagi, udah aku di situ mikirnya kalau aku di sana, aku ada mes, terus aku makan di sana segala macam, berarti kan mending ya aku lulus jadi beban orang tua lah kayak gitu. Nah akhirnya aku udah pamitan, aku besoknya udah langsung resign aja gitu loh teman-teman. Soalnya udah aku dikabarin sore, aku langsung beres-beres malamnya, besok sorenya aku tuh langsung berangkat ke Brebes. Aku nggak berpikir panjang lagi, udah aku langsung bus aja aku berangkat. Aku mikir soalnya kasihan banget orang tua aku kayaknya nggak udah gitu. Ini lagi, duit lagi, oh pelatihan duit lagi, seminar duit lagi, apa lagi gitu. Makanya aku pengen mandiri waktu itu. Kayaknya sedih ya kalau misalkan pas kita flashback gitu tentang perkuliahan, tentang perjuangan kita sampai benar-benar jadi bidan tuh kayaknya sedih gitu. Ya aku mau ngasih semangat lah buat teman-teman. Kalau eh, eh, kenapa? Kalau yang masih kayak posisiku dulu itu, ya moga-moga diberikan kemudahan gitu. Soalnya emang aku ngerasain gak enak banget di posisi itu loh. Kayaknya sedih lihat orang tua, tapi ya orang tua ingin memperjuangkan kita bener-bener pengen jadi bidan kayak gitu. Makanya lah kalau yang buat udah lulus bidan gitu,
Ya memang semuanya sih hak-hak kalian ya, mau kerja, mau enggak, mau buka praktek atau enggak, kayak gitu. Cuman balik lagi, kalau nginget perjuangan orang tua kayak gitu, bener, sayang banget kalau kalian itu keterampilannya nggak digunakan, resign, bener-bener resign gitu. Kalau nggak menurut aku ya, kalau emang nggak kerja di rumah sakit, nggak kerja di puskesmas, paling nggak ya buka praktek. Kalau misalnya nggak, belum punya modal kayak gitu, bisa nanti buka akun kayak gitu loh, untuk konsultasi, terus buka info-info, maksudnya bikin konten-konten gitu tentang kesehatan, kan kita masih bisa berbagi gitu-gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin lah. Soalnya ngelihat perjuangan orang tua yang dari kita kuliah, apalagi kita kuliah ya, ujian juga banyak gitu, habis lulus, setelah lulus terus masih banyak lagi prosesnya. Jadi kalau kita melepas 100% itu gitu, kayaknya kita itu, menurut aku ya, melepaskan 100% perjuangan orang tua gitu. Makanya aku itu kalau misalkan aku emang komitmen ya sama suami, aku nggak apa-apa, nggak kerja, nggak boleh kerja nggak apa-apa, tapi aku dibukain kayak usaha atau buka praktek itu aku mau sih. Tapi kalau misalnya enggak, ya maaf, soalnya masih ingat aja gitu loh teman-teman. Kayaknya sampai jual motor tuh gara-gara mau ujian pantom. Terus aku juga cuti dulu sampai bolak-balik kerja karena kan APN 10 hari ya. Jadi aku sampai izin dulu kerja terus aku balik lagi gitu. Ih, dan sekarang aku udah jadi bidan kan, saya ya pasti orang tua seneng kayak gitu loh teman-teman, maksud gitu. Jadi buat teman-teman yang sama kayak aku dulu ya, semoga ini ya, bisa meraih sukses di jalan yang emang orang tua pengen. Dan kalian, aku harap kalian masih inget lah kayak gitu. Semoga juga nggak lama-lama ya buat teman-teman yang udah lulus bidan, nggak lama-lama di rumah gitu. Karena posisinya emang serba susah kalau lagi di rumah. Tapi ini tidak berlaku untuk yang punya orang tua tajir melintir ya. Kalau yang orang tuanya tajir melintir mah nggak masalah sih. Mau di rumah mulu, mau kaum rebahan seterusnya juga nggak masalah. Tapi kalau yang orang-orang biasa ya, mau nggak ini? Kalau dia mau, jangan dong, jangan mau minum. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Udah dulu ya, aku mau nyuapin anakku, terus aku mau beres-beres rumah, mau istirahat juga. Bye-bye, sampai ketemu lagi.